Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Nurmayasari dengan NIM 22613207. Di sini saya akan mempresentasikan terkait antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Nah, untuk golongan obat dari antibiotik yang menghambat asam nukleat sendiri, itu ada sulfonamida, trimethoprim, quinolone, fluoroquinolone, nitronidazole, nitrofurantoin, rifampicin, dan isoniazid. Nah, untuk golongan sulfonamida, itu merupakan turunan dari para aminobenzene sulfonamida, yang dimana mekanisme kerjanya itu menghambat secara kompetitif dihidropteroat sintase yang bertanggung jawab atas penggabungan PABA ke dalam asam dihidropteroat. Nah, untuk sulfonamida itu bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian untuk farmakokinetik dari sulfonamida, dia tuh diserap dengan baik dan cepat pada saluran pencernaan dan dia itu terikat pada protein plasma terutama pada albumin. Dia juga dimetabolisme di hati dan sebagian besar diekskresikan pada urin. Kemudian sulfonamida itu diklasifikasikan berdasarkan kecepatan penyerapan dan ekskresinya. Nah, untuk klasifikasi yang pertama itu ada rapid absorption and excretion atau penyerapan dan ekskresi cepat seperti sulfisocazole dan sulfadiazine. Yang kedua ada poorly absorption in the GI tract, yaitu kurangnya diserap pada saluran pencernaan. Nah, contohnya itu sulfasalasin. Kemudian yang tersedia dalam topikal itu ada sulfacetamid, kemudian yang memiliki long acting itu ada sulfadoxin. Sulfonamida itu digunakan untuk infeksi saluran kemih, kemudian untuk nokardisis dan toxoplasmosis. Nah, selain itu, dia juga digunakan untuk pencegahan dan pengobatan malaria yang disebabkan oleh strain P. falciparum yang resisten terhadap mefloquine. Biasanya menggunakan kombinasi 500 mg sulfadoxin dan 25 mg pirimetamin. Kemudian, sulfonamida itu juga digunakan sebagai pilihan bagi pasien yang alergi terhadap penisilin dalam mengobati pencegahan infeksi Streptococcus dan kekambuhan demam rematik. Untuk ADR-nya sendiri itu kristaluria ketika cairan tidak mencukupi dalam tubuh, kemudian gangguan hematopoietik seperti anemia, hemolitik, dan neutropenia, kemudian reaksi hipersensitivitas. Kemudian interaksi obatnya ketika dia dikombinasikan dengan obat golongan seperti antikoagulan, sulfonylurea, dan phenytoin dapat menghambat metabolisme atau menggantikan obat dari albumin. Kemudian golongan cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu merupakan kombinasi antara trimethoprim dan sulfamethoxazole. Efeknya terlihat sangat jelas bahkan ketika bakteri resisten terhadap sulfonamida. Nah, golongan ini tuh terdistribusi secara cepat dan mudah ke CSF dan diekskresikan dalam urin, akan tetapi laju ekskresinya itu akan berkurang pada pasien uremia. Kemudian Cotrimoxazole itu digunakan untuk mengobati UTI atau ISK pada kondisi kronis dan berulang. Kemudian digunakan untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan eh, yang disebabkan oleh strain H influenza dan S pneumonia
tetapi tidak untuk mengobati varingitis Streptococcus. Kemudian digunakan untuk iritasi saluran pencernaan dan infeksi oleh pneumokitis zirofesi. Nah, contoh dari quinolon itu ada norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, dan gatifloxacin. Dengan mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis DNA bakteri dengan menghambat DNA girase gram negatif dan topoisomerase 4 sehingga kematian selnya tuh cepat. Nah, untuk efeknya sendiri itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Nah, quinolon ini juga merupakan antibiotik spektrum luas yang bersifat bakterisida atau membunuh bakteri secara langsung. Kemudian aktivitasnya tuh baik terhadap Staphylococcus tapi tidak terhadap MRSA. Kemudian untuk anti-strep kita ada levofloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin. Kemudian untuk melawan bakteri intraseluler. Dan quinolon juga semakin banyak digunakan karena dia tuh relatif lebih aman. Kemudian dia juga tersedia secara oral dan parenteral. Dan quinolon ini sendiri juga memiliki mekanisme kerja mengubah enzim target DNA girase dan topoisomerase 4 dan menurunkan penetrasi obat Pseudomonas dan serta E. coli. Kemudian pada plasmidnya ditemukan pada beberapa K. pneumonia dan E. coli. Ini untuk quinolon strukturnya. Kemudian klasifikasi quinolon pada generasi pertama itu sangat terikat pada protein, sedangkan pada generasi kedua, ketiga, dan keempat dia itu tidak terikat pada protein secara tinggi. Kemudian untuk quinolon generasi pertama, sebagian besarnya itu digunakan untuk infeksi saluran kemih atau UTI. Kemudian untuk generasi ketiga, sedangkan untuk generasi kedua, ketiga, dan keempat itu dia didistribusikan luas ke urin dan jaringan, tetapi dipenetrasi secara terbatas pada CSF. Kemudian ini untuk contoh obat dari masing-masing generasi dan spektrumnya. Selanjutnya untuk mekanisme kerjanya, yaitu menghambat DNA girase bakteri dalam pembentukan kompleks quinolon DNA girase dan pemutusan DNA yang diinduksi sehingga menghambat topoisomerase 4 bakteri. Selanjutnya, quinolon itu digunakan untuk pengobatan ISK yang lebih mujarab dibandingkan cotrimoxazole. Kemudian untuk pengobatan prostatis, kemudian untuk pengobatan STDs atau PMS, penyakit menular seksual, digunakan untuk infeksi saluran pencernaan dan perut. Selanjutnya, quinolon juga digunakan untuk infeksi saluran pernapasan yang aktivitasnya buruk terhadap pneumonia dan anaerob. Tetapi, gatifloxacin dan moxifloxacin memiliki aktivitas yang sangat baik. Kemudian dia tuh secara efektif memberantas H. influenza dan M. catarrhalis dari dahak. Kemudian untuk eksaserbasi pernapasan ringan hingga sedang akibat P. aeruginosa pada pasien fibrosis kristik yang telah merespon pengobatan dengan fluoroquinolon oral. Kemudian digunakan untuk infeksi tulang, sendi, dan jaringan lunak. Selanjutnya, untuk interaksi obatnya ketika dikombinasikan dengan antasida dan lainnya itu dapat menyebabkan penurunan absorpsi. Kemudian untuk dampak buruknya
gangguan GI, gangguan sistem saraf pusat, gangguan kardiovaskular, gangguan muskuloskeletal, dan neurologis. Kemudian ada ciprofloxacin. Nah, ciprofloxacin itu aktivitasnya lemah terhadap strep pneumonia. Nah, indikasinya sendiri untuk pneumonia nosokomial, infeksi intraabdomen, infeksi saluran kemih tanpa komplikasi atau dengan komplikasi, paparan antraks, dan profilaksis. Untuk ADR-nya, itu perpanjangan QTC, terus ada pointes, aritmia, mual, gangguan pencernaan, nefritis interstisial. Kemudian levofloxacin itu tersedia dalam bentuk IV dan PO. Kemudian ada juga oftalamic dengan dosis penggunaan umumnya itu 500 sampai 750 mg setiap 24 jam. Untuk spektrum dari levofloxacin itu juga bisa untuk S. aureus, termasuk MRSA, S. pneumonia, Legionella, pneumofilia, patogen pernapasan atipikal. Untuk indikasinya untuk bronkitis kronis, CAP, pneumonia nosokomial, infeksi kulit dan jaringan lunak atau SSTI, dan infeksi intraabdomen. Untuk mekanisme kerjanya itu mengikat kation divalen dan mengurangi penyerapan. Untuk ADR sendiri, gangguan glukosa darah pada pasien DM, sehingga dia tidak sesuai ya untuk pasien DM, kemudian pemanjangan QTC, terus ada pointes, aritmia, mual, gangguan GI, dan nefritis interstisial. Selanjutnya ada moxifloxacin, dia juga kurang lebih sama kayak levofloxacin, tapi dia tuh untuk keamanan dan khasiatnya belum ditetapkan pada pasien kurang dari 18 tahun. Ini untuk mekanisme kerja dan mekanisme resistensinya ini. Kemudian ada metronidazole. Metronidazole itu mekanisme kerjanya masuk ke dalam bakteri melalui difusi sel, kemudian diaktifkan melalui satu langkah reduksi oleh bakteri untuk membentuk radikal dan bereaksi dengan asam nukleat sehingga menyebabkan kematian pada sel. Nah, untuk spektrum dari metronidazole ini juga cukup luas kepada bakteri anaerobik, mikrofilik, protozoa. Kemudian metronidazole itu digunakan untuk infeksi bakteri, terutama untuk vaginosis bakteri, colitis pseudomembranosa, pneumonia aspirasi, infeksi intraabdominal, abses paru, periodontitis, kemudian digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri anaerob, yang rentan, kemudian pemberantasan H. pylori, dan infeksi protozoa. Kemudian untuk metronidazole itu ADR-nya tuh gangguan GI seperti mual, muntah, diare, sakit perut, gangguan CNS seperti sakit kepala, pusing, kemudian rasa logam di mulut, kemudian pemberian IV dapat menyebabkan tromboflebitis. Tromboflebitis itu merupakan proses peradangan pada vena. Kemudian interaksi obatnya sendiri itu menghambat enzim CYP2C9. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.